Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan semuanya. Perkenalkan, saya Misa Siti Maisyarah. Di sini saya akan membahas sesuatu yang baru, namun sudah tidak asing lagi, yaitu mengenai profil pelajar Pancasila. Sebelum kita mengenal lebih dalam tentang apa sih profil pelajar Pancasila itu, kita bahas dulu yuk mengenai apa sih yang melatar belakangi lahirnya profil pelajar Pancasila. Kenapa sih ada profil pelajar Pancasila? Jadi, profil pelajar Pancasila ini lahir dari keinginan dan harapan pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menginginkan pelajar Indonesia memiliki kompetensi dasar dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar negara kita, yaitu Pancasila. Selain itu, profil pelajar Pancasila juga hadir sebagai respon terhadap perkembangan zaman dan juga kebutuhan akan generasi muda yang berkualitas. Profil ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pemangku kebijakan pendidikan dalam membentuk generasi penerus yang berkarakter, cerdas, dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Lahirnya profil pelajar Pancasila ini sejalan dengan visi pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita bahas yuk, apa sih profil pelajar Pancasila itu? Jadi, profil pelajar Pancasila itu merupakan bentuk penerjemah dari tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila ini menjadi referensi utama dalam mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk di dalamnya menjadi acuan bagi para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi dari peserta didik. Profil pelajar Pancasila juga merupakan bentuk perwujudan dari manusia Indonesia yang masih erat akan nilai-nilai luhur budaya sebagai dasar pendidikan dalam upaya memaknai dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan. Profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi yang penting bagi pendidikan Indonesia, yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah dimensi berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir adalah dimensi kreatif. Nah, kita bahas dimensi yang pertama dulu yuk, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Penerapan dari dimensi yang pertama ini tidak cukup hanya dengan belajar mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti di sekolah saja. Namun yang terpenting adalah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 5 elemen kunci dari dimensi pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 5 elemen tersebut, yang pertama adalah akhlak beragama, yang kedua akhlak pribadi, yang ketiga akhlak kepada sesama manusia, yang keempat akhlak pada alam, dan yang terakhir adalah akhlak bernegara. Pertama, akhlak beragama. Seorang pelajar Pancasila mengenal sifat-sifat Tuhan dan menghayati bahwa inti dari sifat-sifat Tuhan tersebut adalah kasih dan sayang. Ia juga sadar ia merupakan seorang makhluk Tuhan yang memiliki amanat sebagai pemimpin di muka bumi ini, yang memiliki tanggung jawab untuk mengasihi dan menyayangi dirinya sendiri, sesama manusia, dan juga alam. Ia juga merupakan seseorang yang sadar untuk menjalani perintah dan menjauhi larangannya. Seorang pelajar Pancasila senantiasa menghayati dan mencerminkan sifat-sifat nilai ini dalam perilakunya di kehidupan sehari-hari. Yang kedua merupakan akhlak pribadi. Seorang pelajar Pancasila mewujudkan akhlak pribadinya dalam bentuk kasih sayang dan perhatian kepada dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa menjaga kesejahteraan dirinya merupakan hal yang penting. Sebagai wujud dari merawat dirinya, seorang profil pelajar Pancasila juga menjaga kesehatan fisik, kesehatan mental, juga kesehatan spiritual dengan melakukan aktivitas olahraga, aktivitas sosial, aktivitas ibadah yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Rasa sayang, peduli,
hormat, dan menghargai dirinya sendiri terwujud dalam sikap integritas yang dimiliki oleh seorang profil pelajar Pancasila, yakni menampilkan tindakan yang konsisten dari apa yang ia pikirkan, apa yang ia bicarakan, dan apa yang ia lakukan. Karena ia menjaga kehormatan dirinya, seorang profil pelajar Pancasila memiliki sifat tambahan lainnya, seperti jujur, adil, dan berperilaku hormat. Ia menjadi seorang pribadi yang selalu mengembangkan dan mengintrospeksi dirinya agar menjadi pribadi yang selalu lebih baik setiap harinya. Yang ketiga merupakan akhlak kepada manusia. Sebagai seorang anggota masyarakat, seorang pelajar Pancasila menyadari bahwa semua manusia itu sama di hadapan Tuhan. Akhlak mulia dari seorang profil pelajar Pancasila bukan hanya tercermin dalam rasa sayangnya pada dirinya sendiri, tapi juga dalam budi luhurnya pada sesama manusia. Seorang pelajar Pancasila mengidentifikasi persamaan dan menjadikannya sebagai pemersatu ketika ada perdebatan atau konflik. Ia juga cenderung mendengarkan apa pendapat yang berbeda dari dirinya sendiri, menghargainya, dan menganalisisnya secara kritis tanpa memaksakan pendapatnya sendiri. Yang keempat adalah akhlak pada alam. Seorang pelajar Pancasila menyadari bahwa dirinya merupakan salah satu dari ekosistem yang saling mempengaruhi di muka bumi ini. Hal tersebut membuatnya menyadari pentingnya merawat lingkungan sekitar sehingga ia menjaga agar alam tetap layak dihuni oleh seluruh makhluk hidup saat ini maupun makhluk hidup di generasi yang akan mendatang. Dan yang terakhir adalah akhlak bernegara. Seorang pelajar Pancasila memahami serta menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Ia juga menyadari perannya sebagai warga negara. Ia menempatkan kemanusiaan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadinya. Dimensi yang kedua merupakan dimensi berkebinekaan global. Seorang pelajar Pancasila mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya sebagai bangsa Indonesia. Namun, pada saat yang bersamaan, ia tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur Indonesia. Terdapat 4 elemen inti dari dimensi kedua berkebinekaan global. Yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, komunikasi dan interaksi antar budaya. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Dan yang terakhir adalah berkeadilan sosial. Berlanjut pada dimensi yang ketiga, yaitu bergotong royong. Seorang pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan lancar, mudah, dan juga ringan. Terdapat 3 elemen inti dari dimensi bergotong royong. Yang pertama adalah elemen kolaborasi, yang kedua adalah elemen kepedulian, dan yang terakhir adalah elemen berbagi. Kolaborasi ini merupakan kemampuan seseorang untuk bekerja sama dengan orang lain disertai dengan perasaan senang dan juga menunjukkan sikap positif terhadap orang lain. Elemen kedua dari dimensi bergotong royong adalah kepedulian. Seorang profil pelajar Pancasila memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi di lingkungan baik itu fisik maupun sosial. Ia merasakan dan memahami apa yang dirasakan orang lain, memahami perspektif mereka, dan menumbuhkan hubungan dengan orang lain dari berbagai macam budaya menjadi bagian yang penting dari kebinekaan global. Elemen yang ketiga dari gotong royong adalah berbagi. Seorang pelajar Pancasila memiliki kemampuan untuk berbagi, yaitu memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan sesamanya. Dimensi yang keempat adalah dimensi mandiri. Seorang pelajar Pancasila merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil dari belajarnya itu sendiri. Terdapat 2 elemen inti dari dimensi mandiri. Yang pertama adalah elemen pemahaman diri dan pemahaman situasi yang dihadapi, dan yang kedua adalah elemen regulasi diri. Seorang pelajar Pancasila yang mandiri senantiasa melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya sendiri dan situasi yang sedang ia hadapi. Refleksi tersebut mencakup refleksi terhadap kondisi dirinya, baik itu
kelebihan, kekurangan, maupun keterbatasan dirinya, dan juga refleksi terhadap situasi yang sedang ia hadapi. Sementara itu, elemen regulasi diri, seorang pelajar Pancasila mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajar dan pengembangan diri baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dimensi yang kelima dari profil pelajar Pancasila merupakan dimensi bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik itu informasi kualitatif maupun informasi kuantitatif, lalu membangun ketertarikan antara informasi-informasi tersebut, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen-elemen inti dari dimensi bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir dalam mengambil keputusan. Dimensi yang terakhir dari profil pelajar Pancasila adalah dimensi kreatif. Seorang pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan juga berdampak. Terdapat 3 elemen kunci dari dimensi kreatif. Yang pertama adalah menghasilkan gagasan yang original, yang kedua menghasilkan karya dan tindakan yang original, dan yang ketiga adalah memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi dari sebuah permasalahan. Mari kita usahakan 5 dimensi profil pelajar Pancasila tersebut bukan lagi hanya sekadar konsep, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata di lingkungan sekolah. Untuk mencapai hal tersebut, berbagai aplikasi dan strategi dapat diterapkan. Berikut adalah beberapa upaya pengaplikasian profil pelajar Pancasila di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran dilakukan tidak hanya berfokus pada teori yang akan diajarkan saja, tetapi juga pada proyek-proyek nyata yang melibatkan peserta didik dalam pemecahan masalah. Proyek ini dirancang untuk mengaktifkan 5 dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran, di mana peserta didik dapat mengembangkan kompetensi abad ke-21 melalui pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Yang ketiga adalah dengan melakukan pembelajaran, di mana pembelajaran tersebut peserta didik menjadi pusat pembelajaran. Yang keempat, dengan cara membentuk budaya sekolah yang positif. Kenapa? Karena budaya sekolah yang positif dapat mempengaruhi karakter dari peserta didik di sekolah tersebut. Dan yang terakhir adalah dengan mengadakan ekstrakurikuler yang dapat menunjang profil pelajar Pancasila, di mana ekstrakurikuler bukan hanya digunakan sebagai wadah untuk menyalurkan minat dan bakat dari peserta didik saja, namun juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan berbagai dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Dalam penerapan profil pelajar Pancasila ini tentu saja ada berbagai tantangan yang akan dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya, ada perubahan kurikulum, dan juga lainnya. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak yang menunjang pendidikan tersebut berjalan. Oleh karena itu, ayo sahabat pendidikan, mari kita bersama bergandengan tangan untuk menerapkan dan mengimplementasikan berbagai dimensi profil pelajar Pancasila untuk mencetak pelajar pembelajar dari generasi yang berkualitas. Sekian video ini, semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sahabat.